Ini adalah dokumentasi hasil penelusuran saya terkait di mana saja persebaran keturunan Nabi Nuh menurut sumber-sumber kitab suci dan naskah kuno lainnya. Saya tertarik menelusuri persebaran keturunan Nabi Nuh terutama untuk mengetahui bangsa-bangsa mana saja yang bercikal bakal atau berakar dari 16 cucu Nabi Nuh yang terlahir dari 3 putra Nuh yakni Sem, Ham, dan Yafet. Banyak literatur yang menyebutkan bahwa Sem, Ham, dan Yafet adalah putra Nabi Nuh yang ikut dalam bahtera ketika banjir bah terjadi. Ketiga putra Nuh ini kemudian dikaruniai 16 putra. Yafet memiliki 7 putra, Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Meshech, dan Tiras. Ham memiliki 4 putra, Kus, Mizraim, Put, dan Kanaan. Sem memiliki 5 putra, Elam, Asur, Arfaksad, Lut, dan Aram. Keturunan Nabi Nuh inilah yang kemudian menyebar ke seluruh belahan dunia dan merintis peradaban di tempat mereka bermukim. Nama Yafet berasal dari kata Ibrani yang berarti pembesaran. Dia adalah salah satu putra Nuh bersama Sem dan Ham. Dia biasanya disebut sebagai Yafet bin Nuh atau Yafet putra Nuh dalam catatan Arab. Ia lahir ketika Nuh berusia lebih dari 500 tahun. Dan sering terdaftar sebagai yang terakhir di antara 3 putra Nuh, yang mana membuat orang mengira dia adalah putra bungsu. Tetapi ada juga kasus di mana dia diperlakukan sebagai anak tertua. Japet diidentifikasi sebagai seorang filsuf yang penuh dengan pengetahuan dan bertanggung jawab untuk menyebarkan kecerdasan yang luas kepada umat manusia. Dia dan saudaranya, Sem, menunjukkan rasa hormat yang sangat besar kepada ayah mereka ketika mereka menutupi aurat Nuh saat dia sangat mabuk di dalam tendanya. Karena itu, Yafet diberkati dengan memperluas wilayahnya dan diberi hak istimewa untuk tinggal di tenda Sem. Yafet biasanya dianggap sebagai bapak orang Eropa dan bapak ras Yapetik, dan menyamakan bangsa Yapetik dengan orang Eropa. Ia dikenal sebagai nenek moyang semua bangsa Indo-Eropa. Mayoritas keturunannya berada di wilayah barat laut seperti Anatolia dan Aegean. Namun, ada juga asumsi bahwa Yafet adalah bapak orang Asia atau Mongoloid. Setelah apa yang terjadi pada Menara Babel, ras Yapetik pergi ke timur Eropa dan utara Asia. Frasa Alkitab yang menyatakan bahwa mereka bermigrasi ke pulau-pulau bukan orang Yahudi umumnya dianggap sebagai pulau-pulau Yunani, tetapi beberapa menganggap bahwa itu merujuk pada pulau-pulau di Asia dan Kepulauan Pasifik. Putra Yafet mulai berkembang biak di pegunungan Taurus dan Amanus di selatan Turki. Kemudian mereka bergerak ke negeri-negeri yang sekarang masuk dalam kawasan Rusia, Mediterania, dan Asia. Sebagian kecil dari mereka tinggal di Eropa sampai penaklukan suku Semit keturunan Sem yang mendorong mereka ke wilayah utara. Segera setelah itu mereka dipaksa lebih jauh ke timur Asia ketika suku Semit menyerbu dan menduduki seluruh Eropa Selatan. Orang Yunani awal memiliki dewa bernama Iapetos, yang dikenal sebagai putra langit dan bumi, dan bapak banyak negara. Nama Iapetos di Yunani dianggap berasal dari nama Yapet. Sementara itu, di India, ada penyembahan dewa Prajapati yang dianggap sebagai Tuhan penciptaan. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa nama dewa Romawi, Jupiter, berasal dari nama Japet. Semua ini adalah versi yang berbeda dari nama Yafet. Seperti halnya Yafet, Sem bin Nuh pun juga dimitologisasi menjadi dewa oleh bangsa-bangsa kuno, misalnya sebagai dewa Yama, penguasa selatan, dalam mitologi India. Dan mungkin masih banyak lagi keturunan Nabi Nuh lainnya yang juga mengalami proses mitologisasi seperti ini. Gomer adalah yang tertua di antara putra Yafet bin Nuh. Disebut sebagai berdiri untuk seluruh keluarga dalam ensiklopedia Yahudi. Ia memiliki 3 orang putra, yaitu Askenaz, Rifat, dan Togarmah. Dalam legenda Islam, Gomer dikatakan telah mencapai usia 1000 tahun. Traktat Yoma menyebutnya sebagai nenek moyang Gomermians, yakni cikal bakal orang Jerman saat ini, yang menyerang Asyur pada akhir abad ke-7 sebelum Masehi. Bangsa Jerman, yang merupakan keturunan mayoritas bangsa Eropa Barat seperti Prancis, Spanyol, dan Keltik, konon berasal dari Gomer. Gomer dikatakan sebagai bapak bangsa Cimmerian kuno. Cimmerian atau Cimmerian adalah suku Arya yang suka berperang,
yang berperang melawan negara-negara di Asia Barat Laut selama 670 hingga 570 sebelum Masehi. Tokoh fiksi terkenal, Conan the Barbarian, dikisahkan berasal dari bangsa Cimmerian. Mereka meninggalkan rumah mereka di utara Laut Hitam pada abad ke-7 sebelum Masehi ketika mereka diusir oleh Scythians. Mereka kemudian pindah ke Kaukasus dan Armenia dan Asia Kecil di Asia Barat, yang mana pergerakan mereka ini memberikan tekanan besar pada bangsa Asyur dan negara-negara lain di sekitarnya. Di Asia Kecil, wilayah Turki hari ini, mereka bertempur dengan Lydia dan membakar kuil Diana dari Efesus. Sebagian dari mereka pergi ke timur, ke Media, sementara beberapa pergi ke barat dan menyerang Kapadokia kemudian tinggal di dalamnya. Gamir, istilah Armenia untuk Kapadokia berakar pada orang-orang ini. Mereka dipaksa keluar dari daerah ini sesudahnya. Mereka kemudian muncul kembali pada zaman Romawi sebagai Cimbri dari Cimbri Chersonis, negara yang sekarang kita kenal sebagai Denmark. Setelah itu, mereka melakukan perjalanan melintasi Kepulauan Inggris dan menjadi nenek moyang dari Gael Irlandia dan Skotlandia saat ini, dan Cymry of Wales. Oleh karena itu, seluruh suku Keltik yang termasuk orang Galatia diperkirakan berasal dari Gomer. Togarma putra Gomer, digambarkan berdiam di Ceruk Utara, dan mereka berkembang biak di seluruh utara sampai ke Asia selama masa Yehezkiel. Mereka diyakini telah menduduki tanah di utara dan barat Israel. Orang-orang Armenia, sebuah negara yang ditemukan di Turki Timur, telah lama mengklaim bahwa mereka berasal dari bangsa Togarma. Orang-orang Armenia adalah penduduk di Kaukasus dan dataran tinggi Armenia. Nama Togarma juga diidentifikasi terkait dengan wilayah Tilgarimu di utara dan timur Laut Kilikia di Turki Tenggara saat ini. Orang Het menyebut wilayah ini Tegarama. Bangsa yang berdagang dengan bangsa Turk, Togar atau Tukar atau Tocari yang muncul dari Asia Tengah bisa dikatakan juga keturunan dari Togarma. Magog yang berarti menutupi, atap, atau melarutkan, terdaftar sebagai anak kedua dari 7 putra Yafet menurut Alkitab. Dia adalah nenek moyang langsung dari Magogites. Orang-orangnya tinggal di utara. Nama mereka diidentikan dengan teror dan kebrutalan di timur. Semua pejuangnya adalah penunggang kuda yang dilengkapi dengan busur sebagai senjata mereka. Magogites adalah bangsa yang diidentifikasi sebagai Scythians oleh orang Yunani di kemudian hari. Suku-suku lain seperti Slavia, Mongol, Finlandia, Hongaria atau Magyar, dan Pamiris dikatakan berasal darinya. Semua orang Goth, termasuk orang Swedia, menyatakan bahwa mereka juga keturunan dari orang Magog. Celtic Irlandia juga mengklaim bahwa mereka adalah keturunan Yafet melalui Magog meskipun yang lain menyatakan bahwa mereka adalah keturunan Gomer. Scythia adalah bangsa yang dulunya berada di utara Laut Hitam di tengah-tengah Kaukasus dan Mesopotamia dari tahun 630 hingga 600 sebelum Masehi. Mereka dikenal karena busur mereka dan bertarung terutama dengan menunggang kuda, dua kualitas yang juga terlihat pada orang-orang Magog awal. Scythians diidentifikasi sebagai orang tanpa ampun, sangat brutal dan biadab terhadap negara-negara yang mereka invasi. Dalam sejarah selanjutnya tentang Ashenas, orang-orang yang dikenal sebagai nenek moyang orang Skit, disebutkan bahwa orang Magog hanyalah sebagian dari bangsa Skit yang juga bercampur dengan suku Ashenas. Magogites lama diasingkan dan digantikan oleh kelompok orang lain di tanah prasejarah Scythia. Suku ini kini telah terlacak dan terlihat telah berkeliling dunia. Yehezkiel menggambarkan Yajuj dari Majuj sebagai sosok kegelapan yang jahat, musuh-musuh Tuhan yang datang dari utara. Dalam kitab Wahyu tertulis bahwa Yajuj dan Majuj adalah dua bangsa yang bersekutu untuk membinasakan Isa Kristus dan pengikutnya dalam pertempuran terakhir. Orang-orang Yahudi juga mengubah frasa Yajuj dari Majuj menjadi Yajuj dan Majuj. Ini tampaknya mengikuti frase dalam Al-Quran, Yajuza wa Majuza, yang berarti Yajuj dan Majuj. Keduanya disebut sebagai dua lawan besar Tuhan yang harus dimusnahkan dalam pertempuran terakhir. Narasi Alkitab menyebutkan bahwa ketika tiba saatnya setan, tradisi Islam menyebutnya Dajjal, dibebaskan dari belenggu, dia akan muncul menipu orang-orang di bumi. Magog bersatu dengan Gog, dan di bawah kekuatan itu setan bersatu melawan Kristus dan orang-orang saleh di Yerusalem.
Jadi, Yajuj dan Majuj dipandang sebagai dua entitas di bawah pengaruh setan yang mengumpulkan orang-orang untuk memberontak dan berperang melawan Tuhan. Orang-orang Magog dikatakan sebagai bangsa besar dan kuat yang tinggal di relung-relung paling utara. Sejarawan menyatakan bahwa orang-orang Yunani menyebut mereka Scythians, yang tinggal di utara Laut Hitam dan pegunungan Kaukasus, di wilayah yang sekarang menjadi milik Rusia. Orang-orang Magog dipaksa keluar dari Anatolia pada tahun 584 sebelum Masehi dan kembali ke Kaukasus Utara. Namun saat berada di Timur Tengah, mereka bergerak menuju Asia Tengah, ke negeri bangsa Mongol kuno, Mongolia. Istilah Mongol diduga berasal dari nama Magog. Orang Syria mendeklarasikan Magog sebagai istilah lain yang merujuk pada Turki Asiatik, sedangkan orang Arab menghubungkannya dengan daerah di tengah Kaspia dan Asin. Dan di manakah para Magogid saat ini? Mereka dikatakan berakhir di Rusia Selatan. Scythians adalah persentase besar dari populasi di Rusia saat ini.